Saya udah coba kan dari minum zuriat, minum propolis, semuanya saya coba. Prosesnya ini tuh sampai istilahnya nangis-nangis gitu lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Seneng kita mendekat ke dia gitu. Jadi memang harus sabar jalani prosesnya, dan emang harus ya kita berserah diri benar-benar sama Allah gitu. Jangan menyerah gitulah, kita coba lagi. Jadi saya nggak mikir bakal hamil, bakal ini, bakal itu, enggak. Tapi saya cuman ikhtiarin aja, benar-benar lillahi ta'ala saya serahin sama Allah. Ya Allah, kalau emang saya dikasih rezeki untuk hamil di usia yang sekarang, saya sangat bersyukur gitu. Kalaupun enggak, ya nggak apa-apa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Rahmawati. Aktivitas harian sebagai ibu rumah tangga, nyambi jualan online di rumah. Bidangnya bidang jasa investasi pendidikan, kesehatan, dan keuangan. Nah, kesibukan sehari-hari saya ya seperti layaknya ibu rumah tangga, apalagi sekarang punya bayi, ya terutama mengurus bayi selain pekerjaan rumah yang lainnya. Saya menikah tahun 2020 di usia 35 tahun waktu itu, dan sekitar akhir 2020 saya dikarunia Allah kehamilan. Nah, namun di awal 2021 di Februari saya lalu keguguran, qadarullahnya keguguran. Nah, setelah itu kata orang-orang nih, tenang, nanti kalau habis keguguran tuh bakal cepet dapetnya gitu. Tenang aja. Nah, saya pun ya jalannya biasa aja gitu, seperti layaknya pasangan lainnya, ya jalani biasa aja. Tapi sudah setahun belum ada belum dikasih lagi gitu, belum ada tanda-tanda lagi untuk kehamilan. Nah, dari situ saya berinisiatif sama suami periksa ke dokter kandungan. Terus waktu itu selama 3 bulan saya ke dokter. Di pemeriksaan pertama kata dokter ya biasa-biasa aja, maksudnya hanya pengecekan awal mau ada apa gitu di dalam rahim dan sebagainya dicek. Lalu dikasih vitamin biasa. Terus bulan kedua dilihat kembali, kata dokter kondisi sehat semuanya, sel telur juga bagus kayak gitu. Terus di bulan ketiga cek lagi karena belum hamil kan, jadi cek lagi ke dokter. Nah, sama hasilnya pun sama, sel telur bagus, dan ya dokter hanya bilang ini tinggal menunggu aja, tinggal banyakin doa gitu. Dokternya sih saya alhamdulillahnya dapat yang bagus gitu, yang memang menyarankan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kami disuruh bangun sepertiga malam untuk sholat, untuk berdoa banyak gitu. Dari situ saya akhirnya ya sudah, karena udah dokter bilang kayak gitu, saya udah berhenti, tidak ke dokter lagi. Tapi mencari apa ya, istilahnya tuh kayak opsi lain lah selain tindakan medis. Karena kan kalau mau dilanjutkan tindakan medis tuh banyak ada lagi gitu. Tapi saya nggak ke situ, saya lebih ke kembali lagi ke herbal, karena kan kalau kata dokter memang kondisinya sehat semua gitu. Jadi nggak perlu ada yang tindakan medis lah yang kesana, arah sana gitu. Kalau saya sih menjalaninya ngalir aja ya, Mas. Jadi pas gitu dokter bilang nggak ada apa-apa gitu, di dalam rahim kan dicek nggak ada apa-apa. Karena waktu itu kan keguguran yang pertama, kehamilan pertama keguguran, khawatirnya ada imbas dari sana. Ternyata tidak ada apa-apa. Ya akhirnya saya banyak-banyak baca sih, sebenarnya kuncinya itu mencari bacaan atau literatur tentang proses kehamilan, apapun yang berhubungan dengan kehamilan gitu. Jadi saya baca-baca, terus intinya saya dapatkan satu, sebenarnya keseimbangan hormon itu yang saya dapatkan, itu inti dari semua bacaan-bacaan itu. Dan
menyeimbangkan hormon itu bisa 2 cara, bisa dengan cara alami, bisa juga dengan cara mungkin kedokteran, dikasih kayak semacam suntikan-suntikan seperti itu. Nah, akhirnya, saya pilih yang tadi tuh cara alami, terus, saya cari sumber-sumber, saya udah cobakan dari minum zuriat, minum propolis, semuanya saya coba gitu. Sampai akhirnya saya ingat, waktu kehamilan pertama itu saya pernah konsumsi royal jelly. Waktu itu pernah konsumsi royal jelly, terus saya bilang sama suami, "Kenapa kita nggak coba lagi minum royal jelly lagi?" Gitu. Memang rasanya agak-agak unik sih royal jelly itu, sedikit aja tapi unik banget rasanya di lidah. Tapi ya kalau kata suami bikin nagih malah rasanya, gitu. Akhirnya, saya lihat-lihat lagi IG Ustadz Zaidul Akbar, terus IG-nya JSR Store, terus saya pelajari dari posting apa ya, istilahnya apa yang disampaikan Ustadz Zaidul tentang kehamilan, tentang apa, istilahnya tuh, kesuburan kayak gitu. Saya baca-baca gitu. Nah, saya, dapat lagi inti di situ, intinya semua apa ya, namanya kehamilan tuh haknya Allah gitu, kita manusia hanya wajib berusaha. Saya pun belajar dari Al-Quran itu Nabi Zakaria, dia sampai usianya tua pun belum dikaruniai anak, tapi dia terus meminta sama Allah dan akhirnya dikasih. Nah, dari situ saya apa ya istilahnya ya, jangan menyerah gitulah, kita coba lagi. Ya udah, terus saya buka JSR Store, ternyata di sana ada paket promil 1. Nah, yang ada royal jelly-nya. Nah, karena sebelumnya paket promil 3 tuh saya udah pernah coba, paket promil 2 saya juga udah pernah coba. Jadi, oh paket promil 1 harganya lumayan ya, dalam hati saya begitu, tapi ya nggak apa-apa lah, bismillah gitu. Saya pun bilang sama suami, ya udah nggak apa-apa, yuk bismillah coba itu. Nah, akhirnya eh mulai dari situ tuh tadi setelah propolis, zuriat itu saya udah coba berhenti. Jadi saya sistemnya tuh coba dulu, terus lihat ada perubahan apa gitu. Kita kan bisa merasakan badan kita sendiri seperti apa. Jadi kalau sudah kayaknya nggak ada apa ya, nggak ada nggak ada efeknya gitu kayaknya. Jadi saya ganti kayak gitu. Terus akhirnya pas di JSR ini saya pun dapat resep juga tuh waktu baca-baca internet, ada namanya jus 3 diva. Itu terdiri dari apel, tomat sama wortel itu. Nah, saya pun konsumsi itu. Nah, karena sama-sama bahan alami, jadi saya nggak mau ribet. Jadi setiap pagi saya hanya jus yang 3 macam itu, terus saya campurkan yang pakai promil 1 itu. Ada habatus sauda, terus ada apa lagi? Bipolen dan madu. Jadi madunya sama bipolennya saya campurin di jusnya. Terus habatus saudanya terakhir diminum sendiri pakai air putih gitu. Itu saya minum pagi sore, saya minum gitu sama suami pagi sore. Royal jelly-nya pun dimasukin ke dalam jusnya tadi gitu. Jadi biar simple sekalian minumnya. Nah, dari situ ya niatnya sih sebenarnya bukan cuma buat promil aja sih, cuman kayak ya udahlah alillahi ta'ala gitu, saya ikhtiar. Terus akhirnya qadarullahnya Allah kasihlah kehamilan tuh di bulan 10 bulan Oktober tahun 2022. Nah, dari situ karena khawatir takut kejadian apa ya kayak yang pertama gitu, saya sempat nanya tuh ke JSR Store, Min, apa ya yang buat ibu hamil nutrisinya? Dijawabin, ibu minum makan kurma, terus apa tuh ya, minyak zaitun sama apa ya, saya lupa tuh waktu itu dikasih tahu. Ya udah akhirnya saya beli lagi tuh, saya konsumsi lagi. Alhamdulillah Allah kasih janin yang sehat, jadi sampai 9 bulan dan saya punya anak itu yang sekarang dipegang sama ibu mertua saya. Gitu. Alhamdulillah pengaruhnya lebih ke apa ya?
kebiasaan pola hidup sih jadi berubah gitu. Kalau dulu kayaknya apa aja tuh dimakan bisa masuk gitu. Nah sekarang kayak badan kita tuh kayak punya alarm sendiri gitu. Dikasih makanan yang terlalu manis, jadi kita kayak kok rasanya gini ya, aneh kayak gitu. Atau terlalu gurih, terlalu banyak mecin itu kayak tenggorokan tuh langsung nggak enak kayak gitu. Jadi lebih kayak ada remnya di dalam tubuh kita sendiri seperti itu. Jadi kebiasaan-kebiasaannya terutama di pola makan itu jadi lebih sehat sih alhamdulillahnya itu. Prosesnya ini tuh sampai istilahnya nangis-nangis gitu lah bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi memang Allah itu seneng kita mendekat ke Dia gitu. Jadi memang harus sabar jalani prosesnya dan emang harus ya kita berserah diri benar-benar sama Allah gitu. Karena saya mikir gini, waktu beli DSR yang paket promil 1 itu ya udah ini hanya apa ya sebuah ikhtiar. Jadi saya nggak mikir bakal hamil, bakal ini, bakal itu enggak. Tapi saya cuman ikhtiarin aja. Benar-benar lillahi ta'ala saya serahin sama Allah. Ya Allah kalau emang saya dikasih rezeki untuk hamil di usia yang sekarang, saya sangat bersyukur gitu. Kalaupun enggak ya nggak apa-apa kayak gitu. Jadi memang lebih ke tawakal sih. Tawakal semua itu proses itu apa pilihan kita prosesnya mau hamil caranya gimana gitu itu pilihan. Cuma selebihnya ya kita memang Allah yang maha segalanya kita harus berserah diri gitu. Karena dia memang yang ngasih semuanya yang menjadikan segala sesuatunya ya yang masih berproses ya yang pasti cita-cita saya sih memang jadi orang yang bermanfaat jadi ya kalau bisa ini saya minta sama Allah ya memang seperti itu biar kita bisa berbagi manfaat lebih lama gitu jadi saya sama suami memang komitmen untuk menjaga ikhtiar untuk lebih sehat lah gitu sekarang sehat gitu tapi biar lebih sehat lagi biar ibadah kita tuh di dunia tuh lebih lama lagi gitu seperti itu aja sih banyak selain makan ya pola hidup lah ya, kayak olahraga kayak gitu tuh biasanya kalau dulu seminggu tuh bisa 3 kali saya keluar jalan lah keliling. Kalau sekarang karena punya bayi, paling setiap pagi jalan sekitar komplek aja, bolak-balik udah selesai itu aja mungkin kalau olahraganya. Nah tuh buat teman-teman atau ibu-ibu yang menginginkan seorang buah hati, saya hanya bilang pertama jangan menyerah, ikhtiar terus. Ikhtiar lewat apa aja, banyak jalannya. Terus yang kedua, yang pertama selalu tawakal kepada Allah. Karena yang memiliki semuanya itu segala sesuatunya hanya Allah gitu. Itu hanya proses yang harus kita jalani dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Nah ini anak saya yang sekarang usianya baru 1 bulan, berapa hari ya? 2 hari lagi insya Allah 2 bulan gitu. Iya ini jadi belum 2 bulan benar ini. Iya dan ini ibu mertua saya, alhamdulillah beliau juga ketularan sekarang cara cara pola makannya gitu. Jadi alhamdulillah gula darahnya terkontrol, kolesterolnya juga udah normal lagi, alhamdulillah. Ya gitu. Jadi banyak memang insya Allah kalau memang kita memperbaiki pola hidup kita, pola keseharian kita, insya Allah itu bermanfaat buat diri kita sendiri. Allah tuh menciptakan benar-benar sempurna gitu. Yang di alam tuh memang benar-benar manfaat sekali untuk kita.